Salam kembali lagi bersama kami di Santosa Joyful Kids. hari ini adik-adik akan ditemani Kanita dan Kak Suma. Adik-adik, hari ini kita akan beribadah lagi. Nah, Kanita, kira-kira hari ini hari apa ya? hari Minggu loh Kak. Hari Minggu. Hari Minggu itu hari apa? Harinya Tuhan loh Kak. Oh, harinya Tuhan. Nah, oleh karena itu, saat ini adik-adik kita akan bernyanyi yang berjudul Hari Ini Harinya Tuhan. Adik-adik kita nyanyi bareng-bareng ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu kami. Biar dari awal, pertengahan hingga akhir bolehlah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati adik-adik yang akan mendengarkan cerita firman Tuhan dan bahkan kakak yang akan memberitakan cerita firman Tuhan. Kiranya semua kami diberkati. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum kita menyanyi, kakak mau bertanya loh adik-adik. Di sini siapa yang mau jadi laskar Kristus? Saya mau, Kak. Wow, Kak semua mau jadi laskar Kristus loh. Iya. Ayo, kita akan nyanyi lagu yang mengatakan, saya bukan pasukan berjalan, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap rakor. Saya laskar Kristus, siap rakor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan menembak, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap rakor. Saya laskar Kristus, siap rakor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Nah adik-adik, kita mau menyanyi satu lagu pujian lagi, yaitu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, tapi lebih besar dan lebih tinggi kasih Yesus buat adik-adik dan kita semua. Ayo kita nyanyi lagu yang berjudul Setinggi-tingginya Langit, tapi lebih tinggi kasih Yesus. Tuh. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan,
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik tenangkan hatinya dan kita akan bernyanyi sebuah lagu yang berjudul Firman Tuhan Ku Dengar. Semua. Nah, pada saat ini kakak akan membawakan salah satu cerita, yaitu tentang tulah yang terjadi di tanah Mesir. Nah, kira-kira tulah yang keberapa ya yang akan kakak sampaikan pada saat ini? Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, terlebih dahulu kita mau berdoa ya. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita. Kiranya Tuhan yang memberkati dan memimpin kami agar kami dapat mengerti dan kami boleh mendengarkan cerita dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tentu adik-adik tahu ya binatang nyamuk. Nah, nyamuk ini meskipun kecil, nah nyamuk ini juga membawa dampak yang tidak baik. Nah, kenapa? Dan kesehatan. Misalnya ketika nyamuk nih, ke musim hujan kan banyak nyamuk biasanya ya. Nah, nyamuk ini bisa menyebabkan orang-orang itu terkena demam berdarah, adik-adik. Nah, maka dari itu kita harus berhati-hati. Nah, bagaimana? Ya, kita pertama harus menjaga kebersihan. Terus tidak membiarkan tempat-tempat itu berantakan lah ya. Apalagi nyamuk kan biasanya suka nih di tempat yang lembab, nah seperti itu. Nah, di situ dia akan berkembang biak. Apalagi kalau ada genangan-genangan air ya. Nah, di situ dia dengan sangat cepat ini berkembang biak, ada jentik-jentiknya. Maka dari itu kita harus menjaga kebersihan kita. Nah, adik-adik, kita kembali ke dalam cerita kita. Tuhan berfirman kepada Musa pada saat itu, ulurkanlah tanganmu dan pukulkanlah itu tanah. Nah, adik-adik tahu apa yang terjadi pada saat itu? Nah, tanah di tanah Mesir, pada saat Musa memukulkan tongkatnya ke tanah, nah, butiran tanah itu butiran debu itu menjadi nyamuk. Dan nyamuk itu bukannya sedikit adik-adik, dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, nyamuk-nyamuk itu tentunya hinggapi orang-orang yang ada di tanah Mesir pada saat itu. Bayangkan yang adik-adik, kita saja ketika kita ada nyamuk 1 atau 2 ekor saja merasa terganggu ya, apalagi kalau banyak seperti yang dikatakan di dalam Alkitab. Nah, yang dialami oleh orang Israel pada saat itu. Nah, selain itu tidak hanya pada manusia tetapi pada binatang juga. Nah, nyamuk itu hinggap adik-adik. Nah, kalau kita bagaimana lah perasaan kita ketika melihatnya itu?
membayangkannya saja rasanya ngeri gitu ya adik-adik. Bagaimana tidak? Soalnya bukan cuma satu, itu sangat banyak. Kan memenuhi tanah Mesir pada saat itu. Nah, di situ Firaun tetap berkeras hati, tetap tidak mengizinkan bangsa Israel pergi bersama dengan Musa. Nah, dia mengirimkanlah orang-orang yang bisa menghilangkanlah nyamuk itu. Tentu, apakah itu bisa adik-adik? Tentu tidak, karena yang melakukannya itu bukan Musa, tetapi Tuhan. Nah, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu sangat berkuasa ya adik-adik. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Nah, apalagi ketika itu bertentangan, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, adik-adik membayangkan saja nyamuk yang ada di tanah Mesir pada saat itu. Bagi kakak sangat membayangkannya, ngeri banget gitu ya kan. Kenapa? Banyak sekali. Bayangkan, satu aja digigit udah gatal ya, apalagi kalau banyak mungkin bisa bentul-bentul semua atau enggak merah-merah semua nih badan kita ya kan. Maka dari itu Tuhan menyuruh Musa melakukan hal itu supaya ia percaya bahwa Tuhan yang Musa sembah adalah Tuhan yang luar biasa, dan supaya Raja Firaun juga mengizinkan bangsa itu pergi. Tapi ternyata tidak. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sebagai orang yang percaya, tentunya kita harus taat, harus mau mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah, jangan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Mesir pada saat itu, terkhusus Raja Firaun ya. Dia itu awalnya mengizinkan bangsa pergi, tetapi setelah itu dia melarang. Nah, jadi Raja Firaun ini tidak konsisten dalam mengatakan segala sesuatu. Janjinya itu tidak bisa dipegang. Bisa saja sekarang dia mengatakan bisa, tapi nanti bisa mengatakan tidak. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh begitu ya adik-adik. Kita harus bisa mengatakan jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, ya katakan tidak. Jangan kita memberikan sesuatu jawaban yang membuat orang itu ragu begitu. Kita harus memberikan jawaban yang pasti. Nah, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga adik-adik di rumah dapat mengerti, dapat memahami cerita ini. Nah, berharap adik-adik di rumah juga rajin untuk membaca Alkitab ya adik-adik. Nah, demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan cerita yang telah disampaikan oleh kakak sekolah minggu kami. Kiranya Engkau terus memberkati supaya Kau tambahkan hikmat pada kakak sekolah minggu kami. Dan juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu dimanapun berada pada saat ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa menjaga dan menyertai mereka, bahkan memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Hore! Jadi, ibadah kita telah selesai loh adik-adik. Tapi adik-adik kan bersedih karena minggu depan akan ada kakak-kakak yang lain yang akan menemani adik-adik. dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa share sebanyak-banyak mungkin. Kanita dan Kak Suma mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.